NASA membuat wahana penjelajah keren bernama Curiosity dan mengirimnya ke Mars untuk melihat apa lagi yang bisa kita tahu tentang planet merah. Planet yang mungkin akan menjadi rumah kita selanjutnya. Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars, melakukan pengukuran dan mengumpulkan data tentang planet ini selama lebih dari 10 tahun. Dan Curiosity menemukan beberapa bebatuan terkikis gelombang di permukaan Mars yang awalnya diduga sebagai daerah kering. Para ilmuwan meyakini area ini sebenarnya dasar danau. Mungkin saja ini dasar danau yang mengering dan sedimen serta benda-benda lain berakhir menumpuk di sana. Semua ini bisa memberi kita beberapa petunjuk penting tentang sejarah danau tersebut. Misalnya, jenis organisme yang mungkin pernah hidup di sana, seberapa dalam danaunya, berapa lama danau itu ada di sana, dan hal-hal serupa. Pola-pola gelombang ini memberitahu kita bahwa bebatuan ini mungkin terbentuk ketika angin Mars yang kuat menggerakkan air di danau purba yang besar ini. Kamu tahu suara spesifik yang bisa didengar saat memegang kerang di telinga? Kamu bisa mendengarnya karena udara terperangkap di dalam cangkang dan bergesekan dengan dinding-dindingnya. Udara tidak dapat keluar, sehingga bergetar pada frekuensi yang bergantung pada ukuran cangkang. Dengan kata lain, kamu merasa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Itulah Mars dalam imajinasiku sekarang. Tempat di mana kita masih bisa mendengar suara ombak yang telah lama hilang menghantam pantai danau raksasa yang misterius. Selama misinya, Curiosity juga menemukan sebuah benda logam yang ternyata adalah meteorit. Batuan tidak biasa yang berasal dari luar angkasa ini terbentuk dari nikel dan besi. Namanya kakao. Dan besarnya seukuran mobil kecil, panjangnya 2 meter, dengan berat lebih dari 1 ton. Ini merupakan temuan penting karena kita jarang menemukan benda-benda logam di permukaan Mars. Sebagian besar batuan di sana terbentuk dari basal atau material vulkanik lainnya, sehingga bongkahan logam itu bisa memberitahu lebih banyak tentang sejarah dan terbentuknya Mars. Ditambah lagi, logam ini sangat menonjol. Permukaan Mars berwarna merah karena oksida, sedangkan kakao tampak metalik dan berwarna abu-abu gelap. Bongkahan logam ini juga berbentuk bulat dan halus, yang berarti pernah melewati atmosfer Mars. Robot-robot lain juga telah menjelajahi Mars, misalnya Mars Reconnaissance Orbiter atau MRO, milik NASA yang menemukan bukit pasir berbentuk lingkaran. Bukit pasir biasanya sangat umum ditemukan di planet merah. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, tapi bukit pasir yang melingkar seperti ini sangat jarang ditemukan. Bukit-bukit pasir ini terdiri dari pasir berwarna gelap dengan material berwarna lebih terang di sekelilingnya. Dan kerennya, bukit pasir ini tersusun dalam pola khusus mirip jari-jari roda. Bisa jadi, ini karena cara angin bertiup. Kembali ke Curiosity. Wahana ini telah menjelajahi banyak hal menarik lainnya, seperti kadar oksigen di atmosfer Mars. Kadarnya berubah-ubah tergantung musim. Ada lebih banyak oksigen di musim semi dan musim panas, tapi penyebabnya masih belum jelas. Dan tentu saja, itu pun tidak cukup bagi kita untuk bisa bernapas di sana. Konsentrasi oksigen di Mars adalah 0,1% atau sekitar 100 kali lebih rendah dibanding konsentrasi oksigen di atmosfer bumi. Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit gas-gas lain. Curiosity begitu canggih hingga bisa menganalisis usia batuan yang ditemukannya. Tampaknya, batuan-batuan itu jauh lebih tua dari yang kita duga sebelumnya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 3 miliar tahun. Curiosity juga menemukan molekul organik dalam sampel tanah. Molekul-molekul ini pada dasarnya adalah bahan penyusun kehidupan. Ini tidak langsung membuktikan adanya kehidupan di Mars, tapi menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan di Mars di masa lalu. Curiosity menemukan kemungkinan bukti adanya waduk besar air dalam wujud cair di bawah lapisan es di Kutub Selatan, yang mungkin sangat asin dan penuh dengan berbagai mineral. Salinitas yang tinggi ini adalah alasan kenapa air ini bisa tetap cair pada suhu di bawah titik beku. Akan sangat menyenangkan jika ada semacam lautan di bawah permukaan untuk berendam, terutama ketika angin Mars yang ganas tengah mengamuk di permukaan. Dan akan sangat menyenangkan jika ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari tingkat radiasi yang sangat tinggi di planet merah.
ada beberapa bahan kimia dan garam yang cukup beracun di tanah Mars, yang bisa sangat buruk bagi manusia. Astronot berpotensi terpapar bahan kimia beracun ini, baik melalui kontak langsung dengan tanah atau dengan menghirup debu yang mengandung garam-garam ini. Selain itu, zat-zat ini juga bisa menjadi masalah untuk menumbuhkan tanaman. Ini penemuan yang sangat penting untuk misi jangka panjang ke Mars, karena para astronot harus bisa menanam makanan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup di sana. Hal lain yang mendukung gagasan adanya kehidupan di Mars adalah penemuan metana di sana. Metana merupakan temuan yang sangat penting karena biasanya organisme hidup menghasilkan gas ini. Jadi, dari mana asalnya kalau bukan dari mereka? Pada kenyataannya ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk itu. Salah satunya adalah aktivitas geologi dari waduk bawah tanah. Gagasan lainnya adalah meteorit membawa metana ke planet merah. Yang menarik adalah kadar metana lebih tinggi di area tertentu. Jadi, ya, entah apa pendapatmu, tapi aku masih berpegang pada teori bahwa metana itu berasal dari organisme hidup. Ada kemungkinan bahwa gunung berapi di Mars masih aktif. Kita tahu ada banyak gunung berapi yang sudah punah di planet merah, tapi kita tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kalau sebagian gunung berapi itu masih hidup. Para ilmuwan mempelajari endapan vulkanik dan menemukan bahwa beberapa gunung berapi mungkin meletus sekitar 50.000 tahun lalu. Sebelumnya, semua mengira letusan terakhir terjadi 3 hingga 4 miliar tahun lalu. Andai kita bisa memadatkan sejarah geologi Mars menjadi hanya 1 hari, itu setara dengan letusan yang terjadi sedetik lalu. Jadi, kita tidak akan pernah tahu, mungkin masih ada magma yang menggelegak diam-diam di bawah permukaan Mars. Generasi masa depan yang mungkin akan membangun kehidupan mereka di sana bisa bersenang-senang. Mars berubah menjadi tempat yang dingin dan tandus, sehingga tidak bisa mendukung kehidupan seiring berjalannya waktu. Dan salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya atmosfer. Planet merah dulunya memiliki atmosfer yang jauh lebih tebal, mirip dengan atmosfer bumi. Salah satu alasan utamanya adalah medan magnetnya yang relatif lemah. Medan magnet bumi bantu melindungi atmosfer kita dari angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Tanpa perlindungan ini, tidak ada yang menjaga Mars dari kekuatan sangat besar ini yang akhirnya mengikis sebagian besar atmosfernya. Faktor lain yang berperan besar dalam hilangnya atmosfer Mars adalah gravitasinya yang relatif rendah. Karena gravitasi Mars lebih lemah daripada bumi, molekul gas lebih mudah lepas ke ruang angkasa. Jadi, Mars mungkin dulunya lebih mirip dengan planet tempat tinggal kita. Tapi dengan atmosfernya yang tipis saat ini, Mars tidak bisa menyimpan panas, sehingga membuatnya sangat dingin dan sangat sulit untuk dijelajahi. Tapi, mungkin lebih baik bagi kita untuk tidak mengunjungi planet merah di masa lalu. Ada cerita tentang banjir besar purba yang mungkin pernah terjadi di sana. Jadi, ya, planet merah mungkin dulunya tempat yang lebih basah dan lebih ramah dibanding sekarang, dengan sungai-sungai yang mengalir indah dan danau-danau menakjubkan, kolam-kolam dan perairan lainnya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bukti adanya kanal-kanal besar yang terukir di permukaan planet. Kanal-kanal ini jauh lebih besar daripada yang pernah kita temukan di planet ini. Ini menyeratkan bahwa banjir besar terjadi miliaran tahun yang lalu. Mungkin banjir besar itu terjadi karena berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, pencairan es, dan pelepasan karbon dioksida dari kerak planet. Banjir tersebut mungkin juga menciptakan beberapa genangan air sementara. Semoga saja ini akan menjadi petunjuk yang lebih menarik. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa.
Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik. Ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars. Batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu.
Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak Baru-baru ini para ilmuwan telah membuat penemuan mencengangkan yang bisa mengubah seluruh arah eksplorasi Mars. Ternyata ada lautan air cair di planet merah. Jadi masa depan tampak cerah. Kita bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi di masa depan dan bahkan pindah ke Mars. Karena kita tidak perlu lagi khawatir di mana bisa mendapatkan air yang sangat berharga ini. Benar kan? Tapi ada salah satu masalah besar. Lautan air cair ini ada di dalam Mars, sangat dalam sehingga kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Setidaknya itulah yang diklaim oleh analisis baru dari data seismik yang dikumpulkan oleh pendarat Mars Insight. Cadangan air dalam jumlah besar tampaknya merupakan penjelasan terbaik untuk beberapa keanehan seismik di planet merah. Jadi semua air yang berharga ini berada di luar jangkauan kita. Namun, kita harus menemukannya untuk memecahkan teka-teki sejarah akuatik tetangga kita yang memerah dan berdebu ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana air itu berada dan berapa banyak air yang disembunyikan oleh planet ini.
Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Saat ini, para penjelajah kita sedang berlarian di permukaan planet merah, mengumpulkan semua data yang tersedia tentang geologi permukaan planet ini. Dan semakin jelaslah bahwa Mars dulunya pernah diselimuti air. Banyak faktor, mulai dari medan Mars sampai ke dasar danau dan delta kering purba, yang menunjukkan bahwa ada suatu masa di mana planet ini cukup lembab. Saat ini masih ada air di permukaan dan di bawah permukaan Mars, tapi dalam bentuk es dan sama sekali tidak seperti air yang ada di masa lalu. Untuk memahami seberapa banyak air yang ada di planet merah miliaran tahun lalu, kita harus tahu kemana perginya semua air ini. Ada dua tempat di mana air bisa saja menghilang, keluar angkasa atau ke bagian dalam Mars. Kemudian air tersebut bisa saja terisolasi sebagai reservoir cairan atau endapan es. Saat ini, kita tidak punya cara untuk mengukur berapa banyak air yang pernah menghilang. Tapi sekarang, kita akhirnya bisa mengetahui lebih banyak tentang pusat planet merah. Semua itu berkat pendarat Mars Insight. Wahana ini tidak beroperasi lagi, tapi sejak November 2018 hingga Desember 2022, Insight masih bisa mendengar dengungan dan gemuruh serta memantau aktivitas di bawah kakinya. Masalahnya, gelombang akustik yang dihasilkan oleh aktivitas seismik jauh di dalam planet ini dapat berubah sesuai dengan komposisi dan kerapatan materi yang dilalui gelombang tersebut. Dan para ilmuwan bisa mendapatkan banyak informasi dengan menganalisis perilaku gelombang seismik. Dalam hal ini, mereka menggunakan model yang mirip dengan model yang digunakan untuk memetakan ladang minyak bawah tanah dan akuifer di planet tempat tinggal kita. Kemudian, dengan bantuan model ini, mereka menganalisis data yang dikumpulkan Insight di Mars. Mereka menemukan bahwa penjelasan terbaik adalah adanya lapisan batuan retak yang retakannya terisi air jauh di bawah permukaan planet merah. Lapisan itu bisa jadi berada di kedalaman 11-19 km, karena itu akan sangat sulit bagi misi-misi masa depan untuk menjangkaunya. Penemuan baru ini bisa membantu kita memahami siklus air di Mars. Dengan mengonfirmasi keberadaan waduk besar berisi air cairan, kita bisa mengintip seperti apa iklim di Mars dulu atau seperti apa iklim di Mars suatu hari nanti. Dan jika dulu Mars memiliki banyak air, Mars bisa jadi layak huni di masa lalu dan mungkin bisa dihuni di masa depan. Air sangat penting bagi kehidupan yang kita kenal. Jadi, waduk air bawah tanah di planet merah bisa jadi sudah layak huni. Mungkin saat ini, mikroorganisme kecil atau bahkan makhluk bertentakel sedang menjalani kehidupan mereka dalam kenyamanan rumah bawah tanah mereka. Di bumi, tambang-tambang yang sangat dalam bisa menampung kehidupan, dan dasar samudra dengan tekanannya yang luar biasa besar dan tidak bisa dipercaya juga bukan tanpa kehidupan. Sejauh ini kita belum menemukan bukti adanya kehidupan di Mars, tapi untuk saat ini sepertinya tempat ini berpotensi untuk mendukung kehidupan. Data Insight menunjukkan bahwa kemungkinan besar tidak ada banyak es air di kerak atas planet ini, setidaknya di area sekitar pendaratan. Tapi jika ternyata ada lapisan yang kaya air jauh di bawah permukaan dan membentang di seluruh bagian planet, maka akan ada cukup air untuk mengisi dasar samudera purba dan bahkan lebih banyak lagi. Mars bukan satu-satunya tempat di luar bumi yang memiliki air atau tempat di mana kita bisa menemukan air suatu hari nanti. Ambil contoh bulan misalnya. Di satelit alami bumi ini, air bisa ditemukan di seluruh permukaannya. Tapi, air yang ada di sana bukanlah air seperti yang kalian bayangkan. Di bulan, sebagian besar air masih berupa es dan distribusinya tidak merata. Sebagai contoh, kutub-kutub bulan merupakan area yang tidak pernah menerima sinar matahari. Inilah alasan mengapa kutub-kutub itu sangat dingin. Jadi, tidak heran ada banyak es di sana. Es di area ini juga sering bercampur dengan tanah bulan dan bersembunyi jauh di bawah permukaan. Lalu ada Enceladus, bulan terbesar ke-6 di Saturnus. Pada kenyataannya, ukurannya tidak terlalu besar, hanya 505 km. Dengan kata lain, bulan ini cukup kecil untuk masuk ke dalam Arizona. Oh, kita harus mencobanya. Yang menarik,
Ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para peneliti menduga kalau Enceladus adalah bola es yang membeku. Tapi yang mereka lihat justru gumpalan partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di permukaan bulan. Tampak jelas ada lautan besar di antara inti bulan yang berbatu dan cangkang esnya. Lalu ada bulan Jupiter, Europa. Para ilmuwan berpendapat bahwa dunia ini adalah salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya dalam hal pencarian bentuk kehidupan baru. Itu karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas sedalam 64 hingga 161 km. Meskipun berada di bawah lapisan es setebal 16 hingga 32 km, Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom meyakini bahwa gumpalan air bisa saja meletus dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini keluar angkasa. Temperatur, tekanan, dan kimiawi di Europa sangat berbeda dengan di bumi, dan para astronom masih belum yakin bagaimana perilaku es di sana. Itulah alasan utama mengapa mereka belum mengetahui seberapa dalam atau besar waduk air di Europa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Tapi dari semua tempat di mana kita bisa menemukan air di alam semesta, yang paling aneh adalah ruang angkasa. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang bebas di antara bintang-bintang. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi. Jadi, awan uap air yang masif ini mengelilingi lubang hitam, tapi bukan sembarang lubang hitam. Lubang hitam yang satu ini adalah kuasar yang berada 12 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kondisi di sekeliling kuasar ini haruslah sangat istimewa untuk bisa menghasilkan air dalam jumlah yang sangat besar. Awan ini mengandung 100. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal, mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air, dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi.
Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya, Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun, dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan. Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033. Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi?
peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada dua hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110. Sepertinya, untuk bisa hidup di planet manapun, kita membutuhkan 4 elemen penting: udara, air, tanah, dan api.
Aku akan memberitahu apa yang harus diperas untuk mendapatkan segelas air di Mars, cara menanam sayuran di sana, mengecas ponselmu tanpa harus membayar tagihan listrik yang sangat mahal, dan bahkan memproduksi udara segar. Bagaimana kalau aku bilang ada lautan di Mars? Oke, kamu pasti nggak akan percaya, tapi dulunya memang ada lautan. Para ilmuwan percaya hampir sepertiga bagian planet Mars tertutup oleh lautan yang bernama Oceanus Borealis. Dulu sekali, sekitar 3,8 hingga 4,1 miliar tahun lalu, iklim di Mars lebih hangat dan atmosfernya lebih padat. Tapi seiring waktu, kondisi iklim berubah drastis dan lautan yang dulunya membentang tak berujung ini menguap begitu saja ke atmosfer. Menurut perkiraan, hanya sekitar 1% dari keseluruhan air yang menguap, sementara 99%-nya masih terkunci di planet ini. Jadi ada dua sumber air sekarang, tudung es kutub dan bebatuan. Tudung es kutub cukup mudah dipahami karena kita punya hal serupa di bumi. Tapi kalau bebatuan yang mengandung air, mesin juicerku nggak akan kuat mengolah batu. Tapi ayo kita pelajari sedikit tentang bebatuan ini. Sebagai permulaan, setidaknya ada 4 jenis mineral yang mengandung air di Mars. Ada lempung hidrat yang terbentuk dari silikon oksigen. Dan yang kerennya lagi, lempung ini juga mengandung magnesium dan besi yang akan sangat berguna saat kita mulai tinggal di Mars. Berikutnya adalah sulfat hidrat yang berbahan dasar belerang. Jangan meringis dulu, aku tahu kamu membayangkan bau telur busuk, tapi itu aroma khas hidrogen sulfida, bukan sekadar belerang. Air dalam mineral ini tergabung dalam formula kimianya. Berikutnya adalah silika hidrat yang juga menyimpan air dalam formulanya. Garam karbonat yang ditemukan di Mars memang tidak mengandung H2O, tapi garam ini hanya bisa terbentuk jika ada air di dekatnya. Jadi itu membuktikan kalau dulunya ada lautan. Tapi, jika para ilmuwan tidak menemukan cara untuk mengekstrak air dari bebatuan itu, masih ada rencana cadangan. Pada tahun 2020, para peneliti menemukan sumber air cair yang mungkin merupakan bagian dari jaringan danau air asin bawah tanah. Jadi, kita akan bisa tetap terhidrasi di Mars. Kita bisa mencari sumber air itu dengan lebih baik atau menciptakan juicer berteknologi canggih untuk memeras air dari batu-batu itu. Planet merah mungkin tampak seperti gurun tandus yang tidak bisa ditumbuhi apapun. Tapi kini anggapan itu sudah ditepis karena ada beberapa perkembangan terbaru mengenai potensi pertanian di Mars. Pada tahun 2022, sekelompok ilmuwan melakukan hal yang luar biasa. Mereka berhasil menumbuhkan tanaman bumi di Mars. Penafian. Mereka tidak membajak tanah Mars, menyiraminya, menambahkan pupuk, dan dengan sabar menunggu tunas pertama muncul. Mereka bereksperimen di bumi, tapi kondisi yang mereka ciptakan sama persis dengan di Mars. Tanaman membutuhkan tanah, air, nutrisi, dan sinar matahari untuk tumbuh. Nutrisi dan sinar matahari bisa dibuat secara artifisial, jadi para ilmuwan fokus pada tanah dan air dalam eksperimen mereka. Tidak banyak yang bisa ditawarkan Mars dalam hal tanah, tapi Mars kaya akan basal. Tanaman tidak suka tumbuh di atas basal karena tidak memiliki banyak nutrisi, tapi tetap saja beberapa tanaman tidak terlalu pilih-pilih soal tanah. Seperti yang sudah kita ketahui, air di Mars juga sulit ditemukan, tapi bisa ditemukan dalam jumlah terbatas. Meski begitu, air di Mars tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian karena komposisi kimianya. Singkatnya, air di Mars terlalu asin untuk tanaman apapun. Tapi agar eksperimen ini sesuai dengan kenyataan, para ilmuwan mencari cara yang memungkinkan untuk menghilangkan kandungan garam dalam air. Jadi, mereka menambahkan bakteri yang bernama Cyanococcosis. Dan meskipun kadar garamnya menurun secara drastis, itu masih belum cukup untuk memuaskan tanaman-tanamannya. Untungnya, para ilmuwan punya rencana B dan berhasil. Mereka menyaring air yang sudah dihilangkan kandungan garamnya menggunakan basal. Setelah disaring, mereka mendapati air yang dihasilkan cocok untuk tanaman. Tapi itu baru teori. Kita lihat apa saja yang bisa kita tanam di Mars. Para ilmuwan bereksperimen dengan turnip, selada, lobak, dan alfalfa. Awalnya, turnip, selada, dan lobak tidak mau tumbuh subur di basal dan menyerap air yang sudah disaring. Tapi kemudian alfalfa diikutkan dan membuat para ilmuwan tercengang. Tanaman ini tumbuh sangat baik dalam lingkungan Mars. Ini mungkin tampak seperti akhir yang logis dari percobaan ini. Dan bagaimanapun juga, alfalfa cukup enak, kaya akan vitamin K, mengandung vitamin C, beberapa vitamin B, zinc, dan fosfor.
dan kamu bisa mencari di Google berbagai macam salad yang enak dengan kecambah alfalfa. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin bisa mengubah segalanya. Karena akarnya yang dalam, alfalfa bisa membantu memperbaiki kesuburan nitrogen tanah. Jadi, begitu para ilmuwan memanen alfalfa Mars pertama, mereka segera menanam turnip, selada, dan lobak kembali. Kali ini, hasil panennya jauh lebih baik dan para ilmuwan bahkan melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Hasil panen turnip meningkat 311%. Sepertinya, alfalfa berpeluang menjadi bintang terformasi Mars. Waduh, ini dia kabar buruknya. Meskipun secara teori kita bisa tetap terhidrasi di Mars dan menikmati salad segar, saat ini hampir tidak mungkin kita bisa menghirup udara segar di sana. Hey, kamu sadar kan kalau aku bilang hampir? Meskipun atmosfer Mars terdiri dari 96% karbon dioksida, kita sudah tahu cara memproduksi oksigen dalam jumlah kecil di sana. Perkenalkan, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau biasa disebut MOXIE, yaitu robot kecil yang bekerja sama dengan para penjelajah Mars. Si kecil ini bisa mengisolasi oksigen di Mars dan sudah berhasil memproduksi 5 gram oksigen. Kedengarannya sangat sedikit, tapi 5 gram oksigen bisa untuk bernapas selama 10 menit. Untuk saat ini, MOXIE hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, tapi bisa membantu memfasilitasi misi di Mars. Masalahnya, lebih mudah memproduksi oksigen langsung di tempat daripada mengangkutnya dari bumi ke Mars. Saat ini, MOXIE belum cukup canggih, tapi begitu para ilmuwan menciptakan penerusnya, situasi udara di Mars akan berubah. Agar api bisa menyala, kita butuh satu elemen penting, yaitu oksigen. Dan kita tidak ingin menyia-nyiakan hasil kerja keras MOXIE, terutama jika ada alternatif lain. Menurut sejarahnya, manusia menggunakan api untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan menakut-nakuti tamu tak diundang seperti harimau bergigi pedang. Saat ini, kita bisa menggunakan listrik untuk memasak dan menghangatkan diri, dan tidak ada harimau bergigi pedang yang pernah terlihat berkeliaran di planet merah. Jadi, ayo kita lihat bagaimana manusia bisa menghasilkan listrik di Mars. Pilihannya cukup banyak. Energi matahari, panas bumi, dan angin bisa digunakan di Mars dengan cara yang hampir sama dengan di bumi. Energi matahari cukup menjanjikan, tapi tetap tidak seefektif di bumi. Sinar matahari di Mars hanya 43%-nya sinar yang diterima bumi. Jadi, untuk menghasilkan listrik dengan cara ini akan butuh usaha lebih banyak. Jangan lupakan badai debu yang tidak jarang terjadi di Mars. Selama badai debu terjadi, cahaya matahari akan terhalang. Jadi jika kita mengandalkan energi matahari di Mars, kita harus siap menghadapi pemadaman listrik sesekali. Masalah berikutnya adalah variasi musim. Jadi kita hanya bisa mendapatkan listrik dari tenaga surya selama beberapa bulan dalam 1 tahun di Mars. Dan tentu saja tidak ada energi matahari di malam hari. Bagaimanapun, opsi ini mungkin berhasil, tapi harus dikombinasikan dengan beberapa alternatif. Contohnya tenaga angin. Turbin angin akan tetap berfungsi selama badai debu dan juga bisa beroperasi di malam hari. Sepertinya, kedua sumber ini kombinasi sempurna. Tapi, energi panas bumi bisa menjadi rencana cadangan yang bagus. Energi ini bahkan bisa bekerja lebih baik di Mars daripada di bumi karena beberapa alasan. Pertama, tekanan atmosfer di Mars lebih rendah sehingga lebih banyak volume uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Kedua, suhu permukaan Mars lebih rendah dan ini juga bisa membantu karena akan meningkatkan efisiensi. Bayangkan kamu menjadi salah satu orang pertama yang dikirim untuk menjelajahi Mars. Saat kamu mendekati planet merah, sesuatu yang aneh dan menyeramkan menarik perhatianmu. Di sana, ya, di sana. Bukankah itu terlihat seperti kepala beruang mamut? Apa? Atau siapa yang bisa membuat moncong beruang di tengah-tengah kawah? Sayangnya, atau haruskah kukatakan untungnya, gak ada yang misterius dari kepala beruang ini. Itu hanya pareidolia wajah. Itu adalah kecenderungan untuk melihat struktur wajah dalam hal-hal sehari-hari. Tapi berbicara tentang temuan di Mars, haruskah kita mengganti nama fenomena tersebut menjadi beruang idolia? Kamu sudah menduganya kan? Baiklah, coba lihat. Kamu akan melihat bukit berbentuk V yang terlihat seperti hidung. Lalu ada 2 kawah yang terlihat seperti mata. Lalu ada pola rekahan melingkar kepala yang mengelilingi hidung dan mata. Para ahli menduga bahwa wajah tersebut bisa tercipta ketika endapan mengendap di atas kawah tumbukan yang terkubur. Dan hidungnya
Mungkin berupa lumpur atau lubang vulkanik dengan lava yang mengeras atau aliran lumpur di sekelilingnya. Bagaimanapun, kawahnya memang terlihat seperti wajah beruang, aku akui itu. Namun berkat HiRISE, kamera Mars Reconnaissance Orbiter's High Resolution Imaging Science Experiment, salah satu akronim NASA yang mengagumkan, kita bisa melihat kawah-kawah aneh lainnya di planet merah, seperti wajah tersenyum, burung, atau gajah. Pertama, mari kita lihat wajah Mars yang terkenal itu. Gambar ini pertama kali diambil oleh pengorbit Viking pada tahun 1976. Pada waktu itu resolusinya jelas sangat buruk, ditambah lagi pencahayaannya miring. Hasilnya adalah foto yang mengejutkan orang-orang di tahun 1970-an. Wajah yang diukir dari batu menatap ke arah bumi. Apakah itu berarti ada peradaban lain di Mars yang membuat monumen ini? Tidak. Lihatlah foto tempat yang sama yang diambil oleh Mars Reconnaissance Orbiter saat ini. Resolusinya jauh-jauh lebih baik dan wajahnya secara ajaib berubah menjadi bukit biasa. Atau lihatlah Bigfoot mungil ini yang gambarnya diambil pada tahun 2008. Aku bilang mungil karena makhluk ini hanya setinggi beberapa inci saja. Dan ketika foto itu diambil, Bigfoot hanya berjarak beberapa meter dari kamera. Dan di sini seseorang yang penasaran memperbesar gambar di atas batu kecil dan melihat sesuatu yang menyerupai gorila. Begitulah awal mula beberapa orang mulai percaya bahwa ada kera di Mars. Ya, benar. Mari kutunjukkan beberapa contoh makhluk dan wajah imajiner di planet merah. Sebagian besar berasal dari serangkaian gambar yang diambil oleh kamera Themis. Saat ini, kamera ini berada di dalam wahana Mars Odyssey, yang hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk mengorbit planet merah dan membawa sejumlah instrumen ilmiah penting. Izinkan aku memperkenalkan My Happy Martian kepadamu. Kawah selebar 3 km ini difoto pada tahun 2008. Rantai kawah berikutnya tampak seperti tawon, dengan sayap puing-puing tumbukan yang halus. Seluruh fitur ini mungkin diciptakan oleh meteorit yang jatuh pada sudut yang sangat rendah dan pecah berkeping-keping tepat sebelum tumbukan. Apakah kamu melihat mammoth berbulu atau gajah di sini? Aliran lava di salah satu wilayah di Mars meninggalkan gambar ini di tanahnya yang berwarna kemerahan. Daerah itu sendiri, yang disebut Elysium Planitia, terkenal dengan aliran lava termuda di planet ini. Misalnya, yang tampak seperti mammoth kemungkinan besar terbentuk dalam 100 juta tahun terakhir. Baru kemarin. Mari kita bicara tentang cinta, atau lebih tepatnya simbolnya hati. Apakah kamu menyukai 2 hati di permukaan planet merah ini? Yang satu ini sebenarnya adalah puncak Mesa yang dibatasi oleh embun beku. Dan bentuk hati ini adalah kawah tumbukan. Tumbukan itu mengoyak material permukaan yang gelap dan menyingkap tanah yang lebih terang di bawahnya. Kemudian, sebagian materi itu mungkin terbang ke bawah dan membentuk hati. Dan ini adalah burung kolibri yang tertutup debu. Dapatkah kamu melihat paruh dan kepalanya yang panjang? Para ilmuwan gak yakin bagaimana bentuk ini terbentuk, tapi mereka menduga erosi dan angin berperan dalam pembentukannya. Endapan bukit pasir yang gelap ini terlihat seperti serigala yang melolong. Dan di sini, dapatkah kamu melihat serangkaian roda gigi yang saling bertautan? Gambar ini terlihat seperti huruf T, kan? Patahan sudut kanan tercipta akibat peregangan tektonik kerak Mars. Menurutmu, apakah kita bisa menemukan huruf-huruf alfabet lainnya di Mars? Kenapa enggak? Lalu bagaimana dengan benda aneh lainnya yang ditemukan astronom di permukaan Mars? Apakah itu pintu ke rumah seseorang? Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA yang mengirimkan foto ini ke bumi. Foto ini menjadi viral karena formasi di sini, lihat, terlihat seperti pintu. Sayangnya, para ilmuwan yang berpikiran rasional dengan cepat mengecewakan kita. Mereka menyatakan bahwa itu hanyalah bagian alami dari bentang alam Mars. Ada beberapa petunjuk yang membuat mereka berpikir bahwa itu bukan pintu yang sebenarnya. Misalnya, bukaannya sangat kecil, hanya setinggi 1 meter. Mereka yakin bahwa apa yang terlihat seperti pintu sebenarnya adalah sebuah lubang di batu yang dibuat oleh kekuatan alam, seperti angin dan erosi. Kalau kamu melihat batuan lebih dekat, kamu mungkin akan melihat strata, yaitu lapisan lumpur yang menonjol karena lebih keras daripada material di sekitarnya. Lapisan-lapisan ini menukik di sini, di sebelah kiri, dan sedikit lebih tinggi di sebelah kanan.
Lapisan-lapisan ini kemungkinan muncul sekitar 4 miliar tahun yang lalu di sungai atau bukit pasir yang tertiup angin. Sejak lapisan-lapisan itu mulai terlihat, angin Mars yang sangat kuat mengikis lapisan-lapisan tersebut. Dan lihat ini, lihat retakan-retakan itu. Begitulah cuaca batuan di planet merah. Gua kecil ini mungkin terbentuk ketika beberapa retakan melintasi lapisan batuan. Sebuah batu besar yang cukup besar mungkin jatuh karena beratnya sendiri, dan inilah yang menyebabkan terbentuknya lubang berbentuk pintu. Teori ini cukup masuk akal, karena meskipun gravitasi di Mars nggak sekuat di bumi, tapi masih cukup kuat untuk melakukannya. Selain itu, lihat batu di sebelah kanan bukaan itu. Itu memiliki tepi vertikal yang sangat halus. Pasti itu pelakunya. Mungkin batu itu jatuh belum lama ini. Tapi bukan hanya planet merah yang bisa membanggakan diri karena memiliki formasi yang nggak biasa. Mari kita lihat komet ini sebagai contoh. Foto ini diambil oleh wahana antariksa Eropa Rosetta pada tahun 2014. Bisakah kamu melihat wajah di sisi kanannya? Atau bulan? Inilah kelinci yang terkenal. Kelinci ini duduk terbalik dengan telinga mengarah ke bawah. Beberapa orang melihat manusia di bulan. Bisa jadi wajahnya atau seluruh tubuhnya. Kalau seseorang melihat sosok manusia utuh, biasanya terlihat seperti membawa tongkat. Kadang-kadang itu adalah katak. Untuk menemukannya, lihatlah sisi kiri atas satelit kita. Katak itu menghadap ke atas, lihat. Sekarang perhatikan bintang neutron yang sedang berputar. Bintang seperti ini merupakan inti bintang raksasa super yang runtuh dan memiliki massa total 10 hingga 25 massa matahari. Kecuali lubang hitam dan beberapa objek hipotetis, seperti bintang quark atau lubang putih. Bintang neutron merupakan objek bintang yang paling rapat dan paling kecil. Nah, kembali ke bintang yang satu ini. Seperti yang kalian lihat, objek ruang angkasa yang berada 17.000 tahun cahaya dari bumi ini dikelilingi oleh awan partikel-partikel yang sangat energetik. Dan gambar ini yang diambil oleh Chandra X-ray Observatory milik NASA, muncul pada tahun 2009 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Semua itu karena banyak NASA dan China masing-masing berencana untuk mengirim manusia ke Mars. Kedua badan antariksa ini memiliki rencana sementara untuk meluncurkan misi berawak pertama pada tahun 2033, tepat ketika Mars dan Bumi sedang giat-giatnya saling sapa. Dan bukan hanya itu, misi-misi lainnya mungkin akan dilakukan pada tahun 2035, 2037, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah membangun habitat Mars untuk eksplorasi dan penelitian di masa depan. Jadi, bagaimana mereka akan melakukannya? Mari kita cari tahu. Bepergian ke Mars tidak semudah naik roket. Jarak antara planet-planet kita bisa berubah banyak seiring waktu, mulai dari sekitar 57 juta kilometer hingga 400 juta kilometer. Dan bahkan dengan teknologi terbaik kita, dibutuhkan waktu 6-9 bulan untuk sampai ke planet merah. Jadi, perjalanan pulang pergi ke Mars bisa berarti menghabiskan waktu 3 tahun jauhnya dari bumi, belum lagi harus berhadapan dengan radiasi ekstra dan melayang-layang dalam gravitasi mikro. Namun, Jet Propulsion Laboratory NASA punya kabar gembira. Para ilmuwan telah bekerja tanpa lelah untuk merancang misi dengan arsitektur minimal ke Mars. Mereka berpikir bahwa tahun 2033 adalah tahun yang tepat untuk mewujudkannya. Begini, setiap 15 tahun, planet-planet berbatu, Venus, Bumi, dan Mars berada pada posisi yang tepat untuk menciptakan titik kosmik yang pas. Misi ini akan memanfaatkan kesempatan langka ini dan melakukan manuver bantuan gravitasi dengan bantuan Venus. Jadi, kayak dapat dorongan dari ketapel planet gitu. Kita akan mempercepat laju wahana antariksa kita dan mengurangi kebutuhan untuk membuat tenaga pendorong sendiri. Laporan ini juga membahas tentang beberapa ide yang sangat keren, seperti menggunakan tenaga nuklir untuk mesin pesawat ruang angkasa dan menggunakan sumber daya Mars untuk membuat sesuatu. Teknologi-teknologi ini bisa membuat perjalanan ke luar angkasa lebih cepat, melindungi astronot dari radiasi, dan mempermudah kehidupan di luar angkasa. Bahkan, teknologi-teknologi ini bisa memungkinkan kita untuk membuat sumber daya dan bahan bakar di Mars. Jadi, beginilah rencananya. Pertama, kita akan meluncurkan wahana antariksa menuju Mars.
Wahana ini akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari di orbit tinggi, menjelajahi dan mengumpulkan data yang berharga. Kemudian, wahana ini akan kembali ke bumi dan mampir ke Venus untuk melakukan kunjungan singkat. Jadi, seluruh petualangan ini akan berlangsung sekitar 570 hari atau hanya 1,6 tahun. Dan petualangan yang lebih singkat berarti lebih sedikit paparan radiasi. Perlu diingat, misi ini akan berfokus pada mengorbit Mars dan bukan mendarat di permukaannya. Ini hanyalah batu loncatan yang membuka jalan untuk misi pendaratan di masa depan. Sama seperti misi Apollo 8 yang mengorbit bulan sebelum pendaratan bersejarah Apollo 11. Pendaratan di Mars pada tahun 2033 mungkin terlalu ambisius karena keterbatasan dana, tapi siapa yang tahu? Kalau semuanya berjalan lancar, itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Nah, bagian yang paling kerennya, kita tidak membutuhkan teknologi atau kendaraan baru yang mewah untuk melakukan semua ini. Kita akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yang sudah diproduksi atau sedang dipelajari untuk program bulan Artemis. Mari kita uraikan wahana misi Mars kita, yakni teka-teki besar yang terdiri dari banyak bagian. Dan coba tebak, wahana ini dibuat oleh komunitas penggemar ruang angkasa pada tahun 2017. Benar, bukan para ilmuwan yang membuatnya pertama kali. Tapi sekarang, ini bukan hanya ide yang fantastis lagi. Sebagian besar dari benda-benda ini sudah menjadi kenyataan, dibuat atau direncanakan oleh NASA. Jadi, mari kita lihat konsep ini. Pertama, kita memiliki pesawat ruang angkasa Orion. Ini adalah pesawat luar angkasa yang akan membawa para kru ke orbit di sekitar bumi dan membawa mereka kembali pulang dengan selamat. Ini seperti taksi luar angkasa yang super mewah. Dan mungkin ini adalah taksi paling kuat yang pernah ada. Taksi ini dikombinasikan dengan 3 tahap pendorong yang kuat. Dan kita juga menggunakan bahan bakar khusus yang tidak perlu suhu sangat dingin seperti di film-film. Selanjutnya ada tahap keberangkatan ke bumi. Ini adalah bagian penting dari misi kita ini. Tahap ini membantu kita membuat dorongan kuat yang akan mengirim kita menuju Mars. Lalu ada habitat transit Mars. Disinilah para kru akan tinggal dan bercengkrama selama perjalanan mereka ke Mars. Seperti rumah antariksa yang ramah dengan semua hal yang mereka butuhkan untuk merasa nyaman. Dan terakhir, tahap penyisipan orbit Mars. Saat kita mencapai Mars, benda luar biasa ini akan membantu kita melambat dan memasuki orbitnya dengan mulus. Ini adalah ahli manuver kita. Bahkan, habitat transit Mars sedang dikembangkan dan mungkin akan diuji coba dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kita sudah berada di jalur yang tepat untuk menyiapkan semuanya untuk misi Mars yang luar biasa di tahun 2033. Dengan kata lain, kita bekerja dengan apa yang kita miliki dan akan mewujudkannya. Sekarang, mari kita bahas jadwal rencana tersebut. Pertengahan 2028, aksi dimulai. Pertama, kita harus melakukan beberapa uji coba penerbangan. Kita akan mengirim 2 tahap sebelumnya untuk memastikan kita bisa kembali ke bumi dengan selamat. Kedua wahana ini akan bergabung bersama, seperti 2 pesawat ruang angkasa yang menjadi sahabat. Keduanya akan mengorbit planet merah dan kemudian kembali ke bumi. Untuk melakukan semua itu, kita akan menggunakan roket yang kuat dan 13 peluncuran komersial. Ini akan menjadi pesta ruang angkasa yang sangat besar. Akhir 2032. Setelah semua itu, kita meluncurkan wahana misi Mars yang telah dirakit sepenuhnya ke orbit tinggi bumi. Sejauh ini adalah kendaraan kosong yang menunggu para astronot. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka kendaraan ini akan siap untuk pemeriksaan akhir. Maret 2033. Saatnya kru pemberani kita dan wahana antariksa Orion bergabung dalam pesta ini. Kita luncurkan mereka, lalu mereka merapat ke wahana misi Mars di orbit bumi. Mereka akan memastikan semuanya sudah siap sebelum kita berangkat ke Mars. Fleksibilitas itu penting, jadi kita bisa menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. April 2033, semua orang siap untuk berpetualang. Mesin yang kuat dinyalakan, dorongan besar yang mengirim kita menuju Mars. Awak akan melakukan perjalanan selama sekitar 200 hari. November 2033, akhirnya para kru mencapai planet merah.
Setelah berada di orbit Mars, mereka akan menghabiskan waktu sekitar 30 hari untuk menjelajah dan melakukan hal-hal luar angkasa yang mengagumkan. Mars akan menjadi taman bermain kita. Ketika tiba waktunya untuk kembali pulang, mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada wahana yang telah membantu mereka mencapai orbit Mars. Kemudian, kendaraan mereka akan bertemu dengan 2 wahana yang kita kirimkan sebelumnya. Ingat kan? Dan setelah itu dibutuhkan waktu sekitar 340 hari bagi para kru untuk kembali ke bumi. Disinilah kita akan menggunakan gravitasi Venus untuk meluncur mengelilingi matahari. Untuk menjaga peralatan dan kru pada suhu yang tepat, kita akan memiliki perisai matahari yang akan melindungi dari panas matahari, karena kita akan berada sangat dekat dengannya. Pada akhirnya, Orion akan masuk kembali ke atmosfer bumi dan jatuh ke air. Sungguh akhir yang heroik. Dan ini baru permulaan. Tim kita yang luar biasa punya rencana lain untuk para petualang paling berani di luar sana. Namanya misi jangka panjang kelas konjungsi. Misi ini diluncurkan pada bulan April 2033 dan berlangsung lama, 950 hari. Itu lebih dari 2,5 tahun dengan 550 hari dihabiskan di orbit Mars. Misi ini membutuhkan lebih sedikit peluncuran dari bumi, tapi memiliki beberapa tantangan yang berbeda, seperti menghabiskan lebih banyak waktu dalam gravitasi mikro dan menghadapi peningkatan radiasi. Jadi, kita akan membutuhkan pahlawan luar angkasa yang sesungguhnya untuk yang satu ini. Namun, tentu saja, ada beberapa rintangan besar yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkannya. Para ahli mencermati program perjalanan ke Mars NASA dan menemukan bahwa rencana tersebut membutuhkan beberapa perubahan serius. Ada beberapa area yang berisiko tinggi, seperti sistem pendukung. Dari semua makhluk di planet tempat tinggal kita, mungkin ini satu-satunya hewan yang bisa bertahan hidup dalam kondisi yang keras di Mars, tardigrada. Hewan ini punya nama lain karena penampilannya yang tidak biasa, yaitu beruang air atau babi lumut. Mereka hidup di suatu tempat di seluruh dunia, dari bukit pasir pantai hingga pegunungan, dari hutan hujan Amazon yang rimbun hingga lanskap tandus Antartika. Beberapa hidup di darat, tapi tardigrada adalah makhluk yang membutuhkan air di sekitar tubuhnya untuk memungkinkan pertukaran gas dan umumnya tetap terhidrasi. Itulah kenapa mereka lebih menyukai tanah, lumut, atau dedaunan yang tertutup lapisan air. Dan karena mereka makhluk air, mereka biasanya memilih perairan tawar seperti danau, sungai, dan kolam. Kamu belum pernah melihat hewan-hewan keren ini karena panjangnya hanya 0,5 mm. Hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi karena mereka nyaris abadi, kita bisa berasumsi bahwa mereka memiliki taktik bertahan hidup yang luar biasa. Jika kita memasukkan mereka ke pesawat antariksa kecil dan mengirimnya ke Mars, mereka akan sedikit terkejut pada awalnya, terutama karena suhunya. Mereka memang bisa hidup dalam rentang suhu yang luas, bahkan di bawah minus 272 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Dan Mars tampak seperti planet yang sangat panas ketika melihatnya dalam foto. Tapi suhu di sana sebenarnya rendah, jauh lebih rendah daripada di bumi. Letaknya lebih jauh dari matahari dan memiliki atmosfer yang tipis, sehingga suhu di sana bisa turun hingga minus 129 derajat Celcius atau naik hingga 21 derajat Celcius. Di bumi, suhu terendah tercatat di Antartika, yaitu minus 89 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi terjadi di California, yaitu 56 derajat Celcius. Tardigrada juga cukup tangguh dalam menghadapi tekanan yang kuat. Mereka dapat menahan tekanan 6 kali lebih besar daripada tekanan di dasar lautan. Padahal, untuk setiap 10 meter kamu turun ke bawah permukaan laut, tekanannya menjadi 2 kali lipat. Jadi, pada kedalaman 3,8 km, tekanannya 380 kali lebih besar daripada di permukaan. Dan di bagian paling dalam lautan, tekanannya bisa 1100 kali lebih besar. Tekanan di planet merah sekitar 6 kali lebih kuat daripada tekanan di kedalaman lautan. Jadi, sepertinya ini sedikit terlalu kuat. Akan sulit bagi makhluk-makhluk kecil ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu.
Mereka harus berevolusi selama beberapa generasi untuk menjadi lebih tangguh agar bisa lebih menikmati waktu mereka di Mars. Makanan bisa menjadi salah satu masalah utama mereka. Tardigrada kebanyakan memakan tanaman seperti lumut, ganggang, atau tanaman berbunga, dan mereka senang memakannya bersama bakteri. Beberapa lainnya adalah karnivora yang memakan tardigrada lebih kecil atau organisme mikroskopis lainnya. Mereka tidak akan menemukan makanan seperti ini di Mars, jadi kita harus mengisi pesawat antariksa dengan banyak makanan yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya yang berbentuk tabung. Sekarang kita sampai pada bagian rumitnya, yaitu air. Saat ini planet merah adalah gurun pasir yang kering dan berdebu. Tapi, lihatlah semua tepian sungai dan delta yang mengering itu. Air pasti pernah mengalir di permukaannya di masa lalu. Sulit untuk memahami kemana semua itu mengalir. Tapi, sangat mungkin sebagian besar air purba itu terperangkap di dalam mineral di kerak planet. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar air ini telah terlepas ke antariksa ketika radiasi matahari merusak atmosfer Mars. Tapi sebuah penelitian baru menunjukkan hanya sedikit air yang lolos, sehingga sebagian besarnya masih ada di sana, tersembunyi dan menunggu kita untuk menemukannya. Selain itu, beberapa tahun lalu para peneliti menemukan tanda-tanda mineral terhidrasi di lereng planet merah, di mana mereka melihat garis-garis gelap misterius yang tampak mengalir. Hal ini biasanya terjadi selama musim panas karena garis-garis tersebut memudar ketika cuaca menjadi lebih dingin. Aliran yang menuruni lereng bisa jadi merupakan bukti adanya air dalam bentuk cair di Mars. Para ilmuwan juga telah menemukan mineral yang mendukung pendapat ini. Mineral-mineral ini bisa menurunkan titik beku air seperti halnya garam di jalan yang membeku. Karena itu, para ilmuwan menduga ada aliran air asin dangkal di bawah tanah yang menyebabkan garis-garis ini. Tardigrada mungkin memiliki insting yang sangat baik, mengingat mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi, mereka mungkin akan menemukan air di Mars jauh sebelum kita. Tapi, kalaupun butuh waktu, mereka masih punya taktik untuk bertahan hidup untuk sementara waktu. Jika makhluk ini kehilangan 99% kandungan airnya, ia bisa bertahan hidup dengan menghentikan sebagian besar fungsi vitalnya. Ia mampu bertahan dalam kondisi seperti itu selama beberapa tahun. Tardigrada dapat menyerap benturan yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan hewan lain, termasuk kita. Mereka mampu bertahan dari tingkat radiasi sangat tinggi yang bisa menghancurkan manusia. Dan kalaupun kita berhasil mengirim tardigrada ke Mars, itu bukanlah perjalanan pertama mereka keluar angkasa. Pada tahun 2019, sebuah wahana antariksa pergi ke bulan, membawa ribuan tardigrada. Perpustakaan bulan pertama, sampel DNA manusia, dan arsip seukuran DVD yang berisi 30 juta halaman informasi. Idenya adalah untuk membuat arsip dari semua pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia. Namun, beberapa detik sebelum wahana antariksa ini mendarat, pengendali misi kehilangan kontak dengannya, dan wahana ini menabrak permukaan bulan. Tim bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dengan kargo wahana ini? Setelah melalui berbagai diskusi dan analisis, mereka menduga kalau perpustakaan itu selamat, dan yang lebih gila lagi, mungkin tardigrada juga selamat. Mereka berada dalam kondisi dehidrasi, semacam tertidur, sehingga mengerut menjadi bola-bola kecil. Mereka menurunkan metabolisme dan mengeluarkan sebagian besar air dari tubuh mereka, menunggu lingkungan yang lebih baik di mana mereka bisa menjadi diri mereka yang terbaik sekali lagi. Makhluk-makhluk ini dapat bertahan seperti ini selama beberapa dekade dalam kondisi yang sangat keras. Dan ini bukanlah tur keluar angkasa yang pertama kali dilakukan oleh tardigrada. Pada tahun 2007, sebuah tim ilmuwan mengirim sekelompok beruang air kecil ini untuk mengorbit planet tempat tinggal kita di bagian luar roket selama 10 hari. Mereka melaluinya dengan baik, mengingat ketika roket kembali ke bumi, 68% dari makhluk-makhluk ini masih hidup. Para ilmuwan tidak hanya menaruh harapan pada beruang air ini, mereka terus menguji apakah ada bentuk kehidupan lain yang bisa bertahan di planet merah.
Mereka melakukan eksperimen yang disebut Biomax di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka mengambil organisme kecil seperti ganggang, bakteri, dan makhluk lain yang serupa dan terus mengekspos mereka pada kondisi yang